Anda ASRI atau yang go green lah gitu ya. Kalau untuk kalangan menengah ke atas sudah tidak kita tutup mata lagi, tuh banyak di mana-mana ditawarkan konsep seperti itu. Tapi kalau untuk perumahan dan pemukiman bagi masyarakat MBR ini memadai juga nggak seperti itu konsep? Itu merupakan impian kami. Jadi rumah MBR yang baru impian yang go green. Jadi artinya dari sisi lahan itu sudah kita sediakan dari sisi lahan. Kemudian dari sisi desain itu ada beberapa kita sudah laksanakan. Umpamanya kita membuat suatu rumah MBR yang mempunyai sirkulasi udara itu yang lancar. Kemudian sirkulasi pencahayaan itu yang baik. Ya enggak? Ini berarti dengan pencahayaan yang baik, siang hari kita tidak perlu menggunakan lampu. Ya enggak? Dengan sirkulasi udara yang baik, berarti kita tidak perlu menggunakan kipas angin. Kalau AC nggak mungkin lah mereka kan. Nah, dengan adanya ini berarti kita sudah menghemat listrik. Ini suatu go green yang sangat baik. Karena kita sudah mengurangi daripada karbon, kemudian ozon segala macam kan. Nah, untuk lingkungannya sendiri, umpamanya perlu tanaman atau perlu suatu kolam air limbah yang secara massal, ini tentunya kembali kita serahkan kepada pemerintah. Karena kita harga di sini sudah seperti beberapa kali saya katakan tadi, itu margin kita sudah sangat kecil. Bisa saja kita buatkan, tapi akibatnya bebannya akan kembali ke masyarakat lagi kan. Tidak ada komponen apapun yang kemudian bisa kita direkayasa untuk membuat harga tetap. Oh, itu tadi energi, terus juga penggunaan material bangunan sedemikian sehingga dia tidak menyerap panas yang terlalu tinggi dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya pemerintah juga mempunyai badan litbang yang terus melakukan penelitian terhadap material bangunan. Ada saat ini di Kementerian PU ada pusat penelitian dan pengembangan permukiman di Bandung. Mereka terus mengembangkan hal itu dan kami bekerja sama dengan pusat pengembangan dan penelitian dan pengembangan permukiman tersebut, khususnya dari produk-produk yang terkait dengan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sudah ada anggotanya Pak, anggota APERSI yang dapat adi upaya Puritama ini? Ya ada, cuman kita inginnya itu ada klasifikasi daripada penilaian. Jadi benar-benar pengembang yang membangun rumah MBR dengan harga batasan umpamanya 70 juta rupiah, ini mereka yang sama seperti ini dinilai dalam satu kelompoknya. Maka mereka yang setengah komersil ini tentu tidak akan terlawan oleh kita seperti itu. Jadi kita harapkan ini ya janji Pak Deputi, mudah-mudahan ke depan ini akan terlaksana sehingga membangkitkan semangat pengembang. Dan apabila ini terjadi berarti ini juga merupakan promosi kan bagi pengembang yang mendapatkan penghargaan ini, dan juga mereka yang menjual Go Green ini merupakan promosi juga. Jadi walaupun kita MBR itu merek dagang sebetulnya, jadi iya, jadi brandnya juga sebetulnya ketika sudah juga dapat penghargaan. Betul. Mungkin juga bisa bekerja sama dengan Departemen Kehutanan Pak untuk kita meminta pohon-pohon dari mereka ya, begitu kan. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan, tapi memang harus seluruh stakeholder ataupun seluruh pemangku kepentingan di sini bersama-sama kita konsep Go Green ini kita galakkan, kita terapkan. Nah, ini oleh pengembang termasuk juga masyarakat yang mungkin disampaikan kepada APERSI bagaimana mereka supaya bisa mendapatkan rumah yang layak dengan harga yang pantas. Tapi kemudian bagaimana pula dukungan dari APERSI atau pengembang kepada kementerian? Ada nggak? Kalau dukungan kita kepada kementerian tentu selama ini kita sudah mungkin APERSI full ya kita ya, lahir batin kita full mendukung kementerian ini, terutama terhadap kebijakan-kebijakan yang pro MBR, yang pro rakyat, yang pro kepada rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, itu sangat kita dukung. Nah, kalau ada kebijakan yang memang agak kurang, artinya kurang berpihak kepada kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah. Jadi bukan kemampuan daya beli ya. Kalau kemampuan daya beli berarti kita harus menaikkan pendapatan mereka kan. Ini kemampuan mereka untuk mendapatkan rumah. Artinya
memberikan subsidi, memberikan stimulan, itu 100% pasti kita dukung. Tetapi selama apabila itu ada yang kurang seperti itu, ya kita akan kritisi. Tapi kita bukan terbatas kritisi juga saja, tapi kita kasih masukan jalan keluarnya seperti apa. Nah, kadang-kadang ini perlu duduk sama-sama. Kadang-kadang disinilah yang agak repotnya, karena untuk duduk sama-sama tidak semua orang punya waktu yang sama, tidak semua orang punya pemikiran yang sama kan. Tapi kalau kepentingannya sama pasti bisa duduk Oh sama-sama. iya, sudah pastilah seperti itu. Oke.